Halo semuanya, ketemu lagi nih sama gua di Entrepreneurs Channel. Oke guys, pada video kali ini gua kembali dengan video free mockup ya. Nah seperti biasanya di konten-konten free mockup gua bakal nge-share ke kalian mockup-mockup gratis dengan berbagai format, baik itu format PSD maupun CorelDRAW. Nah pada video kali ini gua bakal nge-share ke kalian mockup kemeja oversize ya. Nah kalau yang sebelumnya ada juga kemeja tapi yang regular fit, ataupun untuk oversize ada tapi untuk t-shirt ya. Nah seperti biasa untuk konten free mockup kalian bisa download, linknya ada di kolom deskripsi dan nanti di password untuk filenya. Nah seperti biasa nanti kalian bisa download filenya melalui link yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi nanti bakal di password untuk ngebuka file RAR-nya. Nah passwordnya di mana? Passwordnya bakal muncul di sepanjang video di pojok kanan atas layar kalian. Nah dimulai dari sekarang di pojok kanan atas layar kalian. Nah itu tuh muncul. Nah nanti bakal muncul dari awal, dari sekarang sampai akhir banget. Kalian kumpulin untuk ngebuka filenya yang di password. Oke kita langsung saja ke tampilan mockupnya. Nah kurang lebihnya seperti ini guys tampilan mockupnya. Nah ini gua kasih aja gambar-gambar untuk sebagai preview ya. Nanti kalian bisa gunain desain-desain kalian ataupun mau polosan juga bisa. Begitu ya. Nah untuk di konten free mockup seperti biasa gue bakal ngebedah satu-satu ataupun ngejelasin per bagian ataupun per layernya. Isinya apa aja ya. Nah di layer yang pertama di sini ada folder master. Nah folder master ini isinya ada 4 layer ya. Di sini ada overlay, multiplay, di sini ada screen, ada color burn. Nah ini nggak perlu kalian otak-atik lagi, nggak apa-apa karena ya ini udah disesuaikan aja biar pas diganti warna bentuknya masih oke gitu. Nah biasanya gua lock aja seperti ini. Kalau kalian masih pengen ngubah-ngubah ya silakan kalau mau explore ataupun coba-coba. Nah yang selanjutnya ini ada efek 1, efek 2, tapi kita langsung ke sininya. Jadi karena ini berkaitan dengan folder desainnya ya. Nah di sini ada artwork 2. Nah artwork 2 mungkin yang belakang ya. Nah iya betul, yang artwork doang yang depan. Nah di sini kalian bisa lihat di smart filter ada displays ya. Biasanya gua kalau ngasih mockup gini nggak ada displaysnya, tapi khusus untuk ini gua kasih displays. Kenapa? Karena memang bentuknya lebih cocok kalau pakai display untuk desain yang ini ya. Nah kalian lihat di sini contohnya ya. Ini kalau nggak pakai display bakal tampilannya seperti ini. Sorry, nanti gua itu dulu di hide dulu ya. Oh itu yang depan, gua malah nge-select yang belakang pantesan gak ngefek. Nah ini maksudnya. Nah dia akan lurus seperti itu ya. Kalau dikasih display dia bakal tampilannya seperti ini, agak ngegeser dikit. Nah dia seperti ini ya tampilannya tuh, lebih kerasa ya dipnya ataupun lipatannya lebih kelihatan gitu. Nah seperti itu untuk bagian ini artworknya. Nanti kalian dapetnya pasti kosong juga karena ini desainnya juga udah gua pakai ataupun udah gua jual ya. Ini jadi requestan klien, jadi bukan untuk di share. Jadi nanti kalian dapetnya ya kosongan, tapi kalian dapat displacementnya. Jadi seperti ini ya. Nah nanti kalian misalkan ini diganti ke 10 ya. Nah kalian nanti bakal dapet ini ya, file ini ya. Jadi nggak perlu khawatir, kalian juga bisa lakuin hal yang sama. Kalau misalkan nanti pas desainnya nggak cocok sama display ataupun ini jadi rusak banget, ya kalian nggak perlu pasang ini karena udah ada efek ini. Nah efek ini fungsinya untuk ngebantu shadingnya biar lebih kelihatan ngeblend ya. Nah seperti ini. Kalian bisa rubah-rubah juga, misalkan terlalu gelap, kalian naikkan lagi gini, ataupun kurang gelap ya kalian turun lagi seperti itu guys. Oke, nah itu untuk bagian artworknya.
Lalu yang di bawahnya seperti biasa kita tutup dulu. Nah, di sini pasti ada change color ya, karena fungsinya untuk mengganti-ganti warna. Nah, kita coba ya. Ini ada kancingnya, bisa kalian rubah ke putih juga seperti ini. Lalu di bawahnya ada sleeve ataupun lengannya. Nah, ini fungsinya nanti sebenarnya kalau misalkan kalian mau gunain untuk full print ya, jadi biar bisa dipisah ya kalau full print. Nah, kalau misalkan full print kan bagiannya harus dipisah nih, tangan sama body dia nggak boleh sama, karena dia ada potongannya, jadi nggak bisa satu full print terus dari badan ke tangan, nanti kelihatannya pasti aneh. Nah, satu lagi kita contohkan saja. Di sini misalkan kalian nanti mau ngepisah lagi ataupun di masking, kalau butuh untuk dipisah, misalkan ini dalamnya nggak mau digabung ataupun mau warna yang berbeda, berarti kalian harus masking seperti ini caranya. Nah, untuk biar lebih gampang kalian bisa rubah ke warna yang terang dulu biar kelihatan seperti ini ya. Caranya kalian di sini pilih pen tool. Nah, kita contohkan satu aja. Lalu seperti ini. Nah, kalian ikutin aja nih seperti ini. Nah, kalau kalian lebih sabar, lebih teliti, bakal lebih rapi, lebih bagus ya. Ini gue contohkan aja, nggak terlalu rapi nggak apa-apa, karena hanya contoh aja kan. Kalian bisa lakuin yang lebih rapi nanti. Seperti ini kurang lebihnya ya. Ini hanya nyontohin caranya aja. Jadi kalian praktekinnya lebih rapi lagi kalau misalkan emang dibutuhkan. Oke. Nah, kita lalu setelah itu kalian tekan kontrol, tahan, lalu enter. Nah, di sini langsung ke sini, solid color, seperti itu. Nah, dia bakal bikin masking layer untuk terpisah. Misalkan di sini bagian apa ya nyebutnya, inner color, nggak tahu ya namanya apa, tapi kita contohkan aja seperti ini. Nah, seperti ini fungsinya guys. Jadi dia bisa memisahkan bagian dalamnya sama bagian luarnya, warnanya biar beda. Nah, misalkan untuk bagian kerah juga, kalau misalkan kalian pengen bisa juga boleh, kalian lakuin tahapan yang sama kayak tadi. Caranya seperti tadi ya, udah gue contohkan. Kalian masking dulu keliling, lalu tekan kontrol, tahan enter, lalu ke sini seperti inilah. Kalau sudah ada seleksi, ke sini langsung solid color. Seperti itu, sangat mudah caranya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas paling bawah aja. Ini udah yang terakhir ini, tinggal backgroundnya aja. Backgroundnya ya isinya tinggal shading sama background belakang banget. Background kan belakang ya. Ya pokoknya bagian belakangnya deh, latar belakangnya. Nah, ini biar kalau misalkan kalian mau ekspor PNG nggak ada backgroundnya gitu, atau kalian mau ganti backgroundnya dengan gambar lain, kalian bisa hilangkan folder ini, tapi kalau pengen ada shadownya ya kalian ininya tetap hidupin aja gini. Nah, kalian pun masih bisa rubah-rubah bagian shadingnya. Misalkan ini terlalu jauh nih, nah, kita hidupin dulu, drop shadow kita buka, distance-nya agak kurangin aja, lalu size-nya kita turunin di 5. Ini angkanya nggak ada patokan pasti, jadi kalian bisa rubah-rubah sesuka kalian ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk cara menggunakan mockup ini ya. Biasanya kalau kemeja-kemeja seperti ini kan kemeja casual, jadi gambarnya pun lebih simpel-simpel ya. Misalkan hanya outline aja gitu untuk ornamen ataupun bahkan polos juga banyak gitu. Jadi gua nggak terlalu ngasih sampel untuk full printnya ya. Kalau untuk contoh full print kalian bisa lihat di video yang kemeja biasa. Di situ juga udah gue contohkan cara menggunakannya sebagai full print gitu. Oh ya guys, nanti misalkan kalian download terus pas di-extract error, berarti passwordnya masih salah ya. Jadi bukan linknya yang rusak ataupun filenya yang korup. Pastiin aja passwordnya udah bener tanpa kalian skip dari awal sampai akhir. Pojok kanan atas aja pantengin kalau misalkan
bingung nyarinya di mana. Nah, cara downloadnya misalkan susah juga udah ada tutorialnya. Kalian bisa cek di kolom deskripsi, nanti di situ ada link untuk tutorial cara downloadnya gimana gitu guys. Nah, sekalian aja buat kalian yang mungkin butuh custom design seperti ini, mungkin contohnya streetwear seperti ini ataupun desain-desain lainnya, kalian juga bisa langsung aja kontak nomor yang ada di deskripsi. Kalian bisa tanya-tanya lewat situ. Misalkan pengen bikin desain apapun itu, kalian bisa tanyakan dulu. Kalau harganya cocok ya kita kerjakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, tanya gratis. Begitu guys. Mungkin segitu aja videonya. Kalau kalian rasa ada manfaatnya, kalian bisa bantu like ataupun subscribe kalau mau. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting kalian tonton. Jadi retention view-nya lumayan biar videonya naik dan gampang ditemukan oleh orang yang membutuhkan seperti kalian. Thank you guys. Sampai jumpa di video-video gue yang berikutnya. See you. Bye-bye.